Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan video selanjutnya, yaitu fix kapasitor. Dalam bagian ini adalah yang non polar, kapasitor non polar dan nilainya fix. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kapasitor yang variabel ya. Kapasitor yang variabel. Kita lanjutkan sekarang membahas tentang kapasitor non polar dengan nilai yang fix. Nanti ada kapasitor polar, kapasitor fix yang polar atau elektrolit di situ. Termasuk kapasitor ada di superkapasitor ada di dalamnya. Jadi fix kapasitor ini dibagi dua, ada polar dan non polar. Yang non polar akan kita bahas terlebih dahulu. Ini pengantarnya. Yang fix kapasitor non polar. Non polar. Sebentar. Saya keluarkan penanya dulu. Nah, ini as can be seen from the name. Jadi kalau dilihat dari namanya, this capacitor have a fixed capacitance which cannot be changed. Jadi kapasitor fix ini tidak bisa dirubah nilainya. Jadi namanya fix ya, seperti yang dibahas di resistor dulu, ada resistor yang fix resistor. Nah, berarti nilainya tidak bisa dirubah. Selanjutnya ada beberapa macam tipe kapasitor yang fix, yang non polar ya, non polar dulu. The various type of fixed value capacitors are distinguished by their dielectric as described here. Jadi tipe kapasitor fix yang non polar ini dibedakan berdasarkan bahan dieлекtriknya, seperti yang disebutkan di bawah ini. Jadi yang disebutkan di bawah ini, yang pertama adalah film kapasitor, kapasitor film. Jadi bahan dieлекtriknya film atau plastik film lebih jelasnya. Selanjutnya kapasitor paper, kapasitor kertas, bahan dieлекtriknya kertas. Selanjutnya kapasitor polyester, bahan dieлекtriknya polyester. Keramik kapasitor, kapasitor keramik. Ya, selanjutnya mika kapasitor, kapasitor mika. Air kapasitor, kapasitor udara, dan glass kapasitor, yaitu kapasitor ini kaca, bahan dieлекtriknya kaca. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu film kapasitor. Kapasitor dengan bahan dieelektrik film atau lapisan apa nanti, coba kita lihat. The film capacitor use a plastic film as a dielectric. Jadi kapasitor film ini menggunakan lapisan plastik sebagai bahan dieлекtriknya. There is a variety of plastic film which include, jadi ada beberapa macam bahan dari plastik ini. Bahan plastik yang digunakan ini yaitu yang pertama, ini contohnya yaitu polyester yang pertama, dan kedua polisterin, polipropil, polikarbonat, metallized paper, jadi kertas yang dilapisi logam. Selanjutnya teflon. Jadi bahan-bahan ini digunakan sebagai bahan dieelektrik untuk yang plastik film. Selanjutnya, depending upon the type of the film, these are classified as paper and metal film capacitor. Jadi secara garis besar untuk film kapasitor ini dibagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama paper dan metal, yaitu kertas dan logam. Selanjutnya, these are available in the range from 5 pf to 100 microfarad. Jadi dia kapasitor film ini dia tersedia dari ukuran 5 picofarad sampai 100 microfarad. This type of capacitor has smaller tolerance. Jadi kapasitor ini memiliki toleransi yang lebih kecil and work under high temperature. Dia bisa bekerja pada temperatur tinggi. Bisa kita lihat contoh-contohnya ya. Ini kapasitornya ya, yang sebelah kiri ada ini ya, yang tipe berdiri ini satu, yang di sini tipe berdiri. Yang ini yang kuning, 3 ini tipenya tidur seperti resistor. Tapi dari segi bodi lebih besar, ini bulat.
ya silinder. Jadi ini tipe yang tidur, ini yang tipe berdiri. Ada aksial, ini aksial nanti akan disebutkan di slide berikutnya. Ini radial. Jadi seperti itu. Begitu juga yang sebelah kanan sama ya, warna-warni juga, ada warnanya macam-macam. They can be used in sample and hold circuit. Jadi kapasitor ini bisa digunakan pada rangkaian sample and hold. Sample and hold. Terus pada rangkaian juga snubber circuit. Jadi dia digunakan juga pada rangkaian snubber. Apa tugasnya kapasitor ini di rangkaian snubber? Yaitu used to suppress voltage transient. Dia digunakan untuk menekan tegangan transient atau tegangan spike. Tegangan transient itu apa? Tegangan yang nilainya sangat tinggi dalam waktu yang cepat. Nah, kalau nggak ditekan, kalau nggak dikurangi tegangan ini, bisa merusak rangkaian-rangkaian yang lain. Kita lanjutkan. Nah, ini tipe kapasitor, ada aksial, tadi sempat kita bahas, ada aksial, ada radial. Aksial itu yang tidur seperti resistor. Di sini digambarkan ini ya, digambarkan material dielektriknya yang abu-abu ini, terus ada metal foil. Boleh aluminium foil juga. Ya, jadi yang hijau ini metal foil, yang abu-abu ini dielektrik, bahan dielektriknya. Begitu juga yang radial. Yang kuning ada titik-titiknya ini bahan dielektriknya, selanjutnya yang biru ini metalnya. Jadi seperti itu. Ada dua tipe kalau dilihat dari casingnya. In presented above all case style, jadi kapasitor film ini casingnya, kalau dilihat dari casingnya, are available in both the type radial and axial lead. Jadi gampang saja kita lihat seperti gambar yang di bawah, aksial dan yang sebelah kanan radial, tipe tidur dan tipe berdiri. The main advantage of the plastic film kapasitor, jadi keuntungan utama dari kapasitor plastik ini, keuntungan yang utama adalah they operate well and good. Jadi dia bisa beroperasi baik at high temperature, pada temperatur tinggi. Jadi kapasitor ini bisa beroperasi dengan baik pada temperatur yang tinggi. When compared to other paper type. Jadi pada saat dibandingkan dengan tipe-tipe kapasitor kertas yang lainnya. Itu keuntungannya. Selanjutnya, this kapasitor, keuntungan lagi ya, have small tolerance. Dia memiliki toleransi yang kecil. High reliability, dia reliabilitasnya atau keandalannya tinggi. Dia bisa bertahan di temperatur tinggi kan ya, bisa bekerja dengan baik. And also they have very long service life. Jadi dia lifetime-nya digunakan bolak-balik itu umurnya panjang. Jadi memiliki lifetime yang panjang. Selanjutnya yang kedua yaitu paper kapasitor. Paper kapasitor kertas. Bisa ditebak ya di sini. A capacitor that is constructed with a paper as the dielectric medium. Jadi bahan dielektriknya adalah kertas, which is capable enough of storing the value of electric charge in it. Jadi dia cukup bisa untuk menyimpan muatan listrik pada bahan dielektriknya. Jadi cukup mampu ya, cukup bisa untuk menyimpan muatan listrik. Selanjutnya, the advantages of this capacitor are classified under the category of fixed value of capacitor. Jadi kapasitor ini keuntungannya ya, dia termasuk salah satu dari kapasitor yang fix, nilainya tetap. Selanjutnya untuk disadvantage, dia kekurangannya ini adalah or drawback of using this capacitor is that it gets easily affected due to the moisture content. Jadi dia dengan mudah terpengaruh oleh kelembapan that is present in the air. Jadi yang ada dalam udara. Jadi kapasitor ini mudah terpengaruh oleh kelembapan udara. Because of this absorbing nature, insulating nature of the dielectric become affected.
Jadi kenapa sih dia bisa terpengaruh? Karena sifat alami dari kertas, dia bisa menyerap air ya, menyerap air pada saat kondisi kelembapan yang tinggi. Jadi dia bisa menyerap air pada saat kondisi kelembapan yang tinggi. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka nilai kapasitansinya bisa berubah. Nah, itu kan jadi masalah lagi karena nilai kapasitansinya yang seharusnya fix tetap sesuai tertulis yang ada di kapasitornya, karena bahan dielektriknya terbuat dari kertas dan dia rentan terhadap nilai kelembapan yang tinggi, maka nilai kapasitor ini akan berubah. Jadi sangat terpengaruh oleh kelembapan. Adapun bentuk struktur dari kapasitor ini yaitu seperti yang tergambar di kiri dan di kanan. Nah, yang ada di kiri ini dan yang di kanan. Ini yang luar ini, yang bawah ini adalah paper sheet, dia lembaran kertas, dan di sini yang hitam ini adalah aluminium sheet, dia lembaran aluminium. Begitu juga yang tipe metallized paper, dia ada aluminium sheet dan paper sheetnya. Perlu diingat yang sebagai bahan dielektrik adalah papernya, ya kertasnya. Adapun aplikasinya, there are various application of paper capacitor. Ada beberapa aplikasi dari paper capacitor ini. Yang pertama, kapasitor paper ini bisa digunakan pada rangkaian-rangkaian listrik dan rangkaian-rangkaian elektronik. Yang kedua, can be utilized in filtering application. Jadi dia bisa digunakan pada aplikasi filter. Aplikasi-aplikasi filter, low pass filter, high pass filter, band pass filter, jadi seperti itu. Yang ketiga dan keempat ini dia bisa digunakan pada tegangan dan arus yang tinggi. Jadi pada rangkaian-rangkaian yang membutuhkan tegangan dan arus yang tinggi, biasanya pada power elektronik, salah satunya yang saya ketahui pada power elektronik atau elektronika daya. Selanjutnya yaitu polyester kapasitor, bahan dielektriknya polyester ya. Polyester bahan dielektriknya. This kapasitor ini are characterized by their small size, yaitu memiliki karakteristik yang ukurannya, yaitu ukuran dari kapasitor ini adalah kecil, small size, ukurannya kecil, jadi nggak makan tempat. Selanjutnya low dielectric loss, jadi rugi-rugi bahan dielektriknya itu rendah. Nah, kalau rugi-rugi bahan dielektriknya rendah, maka dia semakin banyak muatan listrik yang bisa disimpan, jadi nggak terbuang sia-sia karena lossesnya atau rugi-ruginya kecil. Terus high insulation resistant, nilai resistansi dielektriknya, insulation ini bisa diartikan dielektrik, nilai resistansi dielektriknya tinggi. Jadi nilai resistansi dielektriknya tinggi sehingga tidak ada tegangan tembus antara apa itu namanya, plat metal, plat logamnya kan di sebelah luar, di luar itu ada plat logam, yang tengah-tengah ada dielektrik pada saat kita mempelajari struktur kapasitor dasar kemarin ya. Jadi ada dua plat metal, terus di tengah-tengah ada bahan dielektrik. Jadi tidak mudah tembus kalau nilai resistansinya tinggi. Sehingga tidak membahayakan kapasitor itu sendiri, tidak membahayakan. Kalau sampai tembus maka akan rusak kapasitornya. They are highly suitable RF based circuit, dan aplikasinya di sini adalah kapasitor ini adalah dia sangat cocok pada rangkaian-rangkaian radiofrekuensi RF. Dalam hal ini RF itu rangkaian untuk mengirim data, biasanya rangkaian-rangkaian transmitter, receiver, jadi seperti itu. Untuk mengirim data, menerima data, ya seperti itu. Selanjutnya radio set di rangkaian receiver dan transmitter radio. FM, AM, jadi seperti itu. Selanjutnya, they are available untuk nilai dari tegangan ya. Tegangan dari kapasitor polyester ini kisarannya 160 sampai 400 volt. Dengan ini ya, dengan tegangan seperti ini ya, tinggi ya, cukup tinggi ini.
160 sampai 400 volt with 10% and 20% tolerance. Jadi dengan nilai toleransi 10% dan 20%, ranging from 1 kilo picofarad sampai 1 mikrofarad. 1 kilo picofarad itu sama dengan 1 nanofarad, NF. 1 NF, 1 nanofarad sampai 1 mikrofarad itu nilainya dari resistor polyester. Jadi nggak bisa tinggi ya nilainya. Oke, selanjutnya untuk kapasitor yang nomor 4 yaitu kapasitor keramik akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.